Shalom, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah kita saat ini. Dan saya percaya ada banyak berkat yang saudara dan saya rasakan dalam minggu-minggu ini. Dan karena janji Tuhan luar biasa buat saudara dan saya, kita akan menaikkan satu pujian. Kita bersama-sama muji muliakan nama Tuhan dengan satu pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi lagi.
Seperti dalam pujian ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami pujikan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan, menjadi puji-pujian yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan memulai ibadah ini, kiranya Tuhan Kau memberkati, suci kuduskan kami Tuhan, pikiran dan hati kami untuk kami tetap fokus memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita percaya kasih Tuhan luar biasa, dan kita mau bersukacita memuji Tuhan dengan satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan.
dengan satu pujian. Jalan mana yang harus ku pilih?
Shalom, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah satu sukacita buat saya secara pribadi berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kau berada. Saya percaya berkat kasih dan anugerah Tuhan senantiasa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Sehat hari ini? Kerinduan saya semuanya sehat karena pemeliharaan Tuhan membawa saudara dalam kesehatan, dalam anugerah, dan dalam pertolongan yang senantiasa luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku, pernahkah Bapak Ibu Saudaraku berpikir bahwa Bapak Ibu Saudaraku saat ini diikat oleh sebuah perjanjian, dan perjanjian itu adalah perjanjian kekal? Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab kita judulnya adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya Alkitab kita ini bicara tentang perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang membawa kita untuk senantiasa hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, karena ada sebuah perjanjian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama untuk mendalami lebih lanjut kebenaran firman Tuhan tentang perjanjian abadi atau perjanjian kekal ini. Oleh karenanya saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh diperjumpakan kembali dengan melalui media online ini. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu baru tiap pagi, anugerah-Mu selalu baru. Kami bersyukur kami menjadi milik kepunyaan kerajaan sorga. Kami ini milik-Mu dan Engkau adalah milik kami Tuhan. Betapa indahnya perjanjian itu. Karenanya Tuhan saat ini kami ingin lebih dalam memahami tentang perjanjian. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berikan kami kecakapan dan urapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, bukan karena kemampuan kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Jadinya pemberitaan firman ini dari awal pertengahan akhir kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, bukankah pada waktu saudara menikah, saudara menyatakan perjanjian? Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya berjanji. Itu artinya janji kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Pernahkah Bapak Ibu Saudaraku membuat sebuah klausul-klausul perjanjian? Mungkin saudara jual beli tanah, mungkin saudara melakukan jual beli mobil, atau saudara setiap waktu saudara diperhadapkan dalam kehidupan ini dengan berbagai macam perjanjian. Kehidupan manusia dilingkupi dengan perjanjian. Waktu saudara bekerja, mungkin saudara buat kontrak-kontrak isinya tentang perjanjian. Kontrak kerja misalnya. Ataupun mungkin saudara saat ini sedang ada sebuah proyek di dalamnya, saudara punya kewajiban yang saudara harus lakukan. Itu adalah perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bicara tentang masalah aspek hukum, kita akan senantiasa diperhadapkan dengan sebuah klausul-klausul perjanjian. Kebetulan saya seorang advokat pengacara. Nah, di sana ada menyebutkan tentang syarat sahnya perjanjian 1320 KUH Perdata. Apabila saudara melawan perjanjian itu, maka disebut sebagai wan prestasi cidra janji. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku, kita mau sama-sama pelajari apa yang terjadi tentang perjanjian ini. Alkitab kita bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka dalam Yeremia 31 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita dari Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Sekali lagi, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, dari perikop ini tadi kita boleh mendengar bahwa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dari pasal 31 sampai 34 tadi, di situ Tuhan katakan bahwa perjanjian yang lama sudah diingkari. Ada buat prestasi, ada cedera janji. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhanlah yang berinisiatif membuat sebuah perjanjian. Kalau kita ingat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu intim dengan Tuhan dirusak karena dosa. Dan manusia menjadi jauh dari Tuhan. Manusia menjadi berdosa. Dosa inilah yang merusak hubungan antara Tuhan sebagai satu pihak dan manusia di pihak lain. Bapak Ibu Saudaraku, tadinya berjalan begitu harmonis. Karena dosa ini merusak, maka Tuhan harus membuat sebuah perjanjian. Bapak Ibu Saudaraku, untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan ini membuat sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu kekal. Saudara, kalau saudara pelajari di perjanjian lama, Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia siapa saja. Coba kita lihat. Yang pertama, Tuhan pernah membuat perjanjian dengan yang pertama itu Adam. Tuhan membuat perjanjian dengan Adam. Kemudian Tuhan juga membuat perjanjian dengan Nuh, saudaraku. Waktu Tuhan membuat perjanjian dengan Adam karena Adam jatuh dalam dosa. Waktu perjanjian Nuh karena manusia sudah amat jahat. Kemudian Tuhan juga berjanji dengan Abraham tentang bagaimana nanti ada keturunan ilahi akan muncul dari Abraham. Kemudian Tuhan juga membuat perjanjian dengan Pinehas. Kemudian Tuhan juga buat perjanjian dengan Musa, saudaraku. Berkenaan dengan masalah Musa ini, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan membuat perjanjian secara khusus. Kalau ada peristiwa di Gunung Sinai, bagaimana manusia memberontak dengan Tuhan. Dia disuruh mendekat sama Tuhan, tidak mau. Bangsa Israel waktu itu kemudian biar Musa saja menghadap Tuhan. Jangan kami, nanti kami tidak mati. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Di situ manusia berani melawan Tuhan. Di situ ada wan prestasi, Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, kemudian perjanjian berikutnya adalah perjanjian Tuhan dengan Daud. Disitulah akan muncul yang namanya Mesias, Juru Selamat, saudaraku. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian Tuhan dengan perjanjian baru yang tadi baru saja kita baca. Artinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita ini orang-orang yang memegang teguh perjanjian, Bapak Ibu Saudaraku. Pada Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Engkau Tuhan yang berjanji. Saudaraku, kemudian muncul Yohanes 3 ayat 16. Di sana bicara tentang janji induk. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, saat ini kita mau pelajari sama-sama. Saudara sudah terikat perjanjian. Saudaraku, kalau seseorang itu mau menandatangani sebuah perjanjian, dia harus baca dulu isi daripada perjanjian. Saudaraku, kalau saudara mendatangi sebuah perjanjian yang saudara tidak baca isinya, bisa-bisa saudara nanti akan mengalami yang namanya permasalahan. Saya nggak tahu perjanjiannya isinya apa, saudara. Saudara mungkin berkelah begitu. Padahal, saudaraku, Tuhan dalam Alkitab ini membuat perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau sisi Tuhan, semuanya pasti digenapi. Dari sisi saudara, bagaimana? Sudahkah saudara selesai membaca isi dari perjanjian ini? Saudara harus ingat, perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, saudaraku. Kalau saudara tidak memenuhi perjanjian, saudara namanya wan prestasi, cedera janji, saudaraku. Saudaraku, kalau kita ini bicara tentang masalah perjanjian, ini menjadi
Pacta sunt servanda, mengikat kedua belah pihak sebagai hukumnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ingat bahwa azas perjanjian itu berlaku untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak makan kewajiban, pihak lain akan menerima hak, demikian sebaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Hari ini, kalau kita perhatikan di masa-masa penghayatan menuju ke Paskah ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa lihat bagaimana janji Tuhan tergenapi sempurna untuk menyelamatkan umat manusia dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku, di perjanjian baru, sesungguhnya Tuhan itu menghendaki adanya pengudusan. Dalam pribadi Yesus kita dikuduskan. Kemudian menghendaki adanya kedamaian. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan ingin saudara hidup di dalam damai. Kemudian kalau kita lihat lagi, di dalam perjanjian baru ini Tuhan membawa sebuah misi supaya umat manusia semuanya selamat, yaitu dengan amanat agung, di mana Tuhan menghendaki siapapun diselamatkan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir adalah bicara masalah pembenaran. Saudara ini dibenarkan oleh karena iman saudaraku dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, coba saudara pikirkan, waktu peristiwa salib, waktu ada peristiwa salib, bagaimana Tuhan Yesus Kristus dicambuk, didera, Bapak Ibu Saudaraku. 40 kurang 1 dicambuki, saudaraku, itu sampai benar-benar kalau sesah itu hukumnya 40 kurang 1 disesah, dipukul punggung bagian belakangnya, pakai rotan begitu. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pakai rotan, tapi pakai cambuk yang namanya cambuk kalajengking. Sekali masuk, ditarik, dagingnya bisa terkelupas, saudaraku. Karena menggenapi janji Tuhan, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Oleh bilur-bilurnya saat ini juga engkau yang percaya sudah disembuhkan Tuhan. Itu janji. Waktu kemudian Tuhan naik di kayu salib, itu karena janji di mana dari sisi Tuhan akan menyelamatkan umat manusia. Waktu Yesus menderita kesakitan, Dia ingat janjinya bahwa manusia harus diselamatkan. Manusia harus diselamatkan karena Tuhan pegang janjinya. Saudaraku, saudara sebagai penerima janji, bahkan sekaligus saudara yang berjanji, saudara harus hidup kudus untuk Tuhan. Saudara hidupmu untuk Tuhan. Saudara berjanji, saudara diikat dengan Alkitab ini. Saudara tidak bisa lepas daripada itu semuanya. Waktu sidang ilahi nanti, perjanjian itu akan dituntutkan kepada saudara. Apakah saudara sudah hidup kudus untuk Tuhan? Apakah hidupmu berarti bagi sesamamu? Sudah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu? Apakah kau sudah mengasihi sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri? Saudaraku, di dalam itu semuanya mengandung janji. Saudaraku, untuk janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, pasti ada syaratnya. Ketika engkau mau umur panjang, itu janji Tuhan berikan umur panjang kepadamu, maka engkau harus hormati orang tuamu. Janji pasti bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita perlu ada semangat dalam diri kita untuk kita mengiring Tuhan. Perjanjian abadi itu mengikat saudara dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya ingatkan, nanti Tuhan akan datang sebagai hakim. Dan Dia akan menjadi hakim yang adil. Apa dasarnya? Yang digunakan untuk menghakimi saudara dan saya. Janji Tuhan, firman Tuhan. Masalahnya sudahkah, sekali lagi saya ingatkan, saudara selesai membaca isi perjanjian ini? Bapak Ibu Saudaraku, saudara diikat dengan perjanjian ini. Hukum bicara, sekali lagi, perjanjian ini menjadi undang-undang yang mengikat saudara dan Tuhan. Perjanjian ini, saudaraku. Mari saudaraku, di situasi yang seperti ini, di saat-saat yang seperti ini, kita nggak pernah tahu kapan sih sebetulnya yang namanya virus corona ini selesai, pandemi yang saat ini. Tapi pegang teguh janji Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna. Berkat Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Tuhan akan membawa kita dalam kemenangan. Tuhan membawa kita dalam keberhasilan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak pernah hidup menderita. Tidak. Tuhan saja naik di kayu salib menderita. Karena melalui proses itulah perjanjian Tuhan itu bisa kita pegang teguh. Saat tidak ada pegangan sama sekali, ya janji Tuhan ini, dalam firman Tuhan inilah yang kita pegang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini mungkin kau melihat, kenapa kok hidupku semakin seperti ini? Pegang teguh janji Tuhan bahwa semuanya akan happy ending, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah hari ini
Engkau yang mungkin mengalami beban berat, letih, lesu, Bapak Ibu Saudaraku, lari sama Tuhan. Baca janjinya Tuhan, maka saudara akan bangkit iman saudara. Sudah melanjutkan perjuangan iman saudara. Hanya orang yang bersemangat yang dapat menyelesaikan perjanjian-perjanjiannya. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya dukung Bapak Ibu Saudaraku untuk kita ini boleh memegang teguh. Bahwa Tuhan berjanji tadi di ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajarkan sesamanya atau mengajarkan saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perhatikan, saudara diampuni dosanya. Saudara tidak diingat lagi dosanya. Dan saudaraku, ada hal yang luar biasa. Kenalah Tuhan. Kenalah isi perjanjiannya. Waktu saudara baca firman, maka saudara mengenal Tuhan. Dan perjanjian Tuhan ini dalam pegangan hidup saudara. Tetap semangat saudara memenuhi janji Tuhan. Percayalah bahwa setiap janji yang saudara penuhi akan ada berkat di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mengerti dan kami diingatkan bahwa kami terikat dengan perjanjian ilahi dengan Tuhan dalam keabadian. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap janji firman Tuhan mengandung sebuah berkat yang luar biasa. Pada janjimu kami berharap memegang teguh janji firman-Mu, sehingga hidup kami saat ini menjadi khawatir, ragu, bimbang, dan cemas. Sebab Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan menepatinya. Bagian kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Selebihnya bagian-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami memenuhi janji-janji ilahi yang Tuhan sudah nyatakan dalam Alkitab ini. Terima kasih buat hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru, karena ketika kami memegang janji-Mu, semangat dan sukacita kami meluap-luap, karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepatinya. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu, ampuni kami. Dan kami bersyukur, kami mau siap mengenal lebih dekat lagi dengan kami membaca janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, pegang teguh janji Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus menggenapi janji-janjinya, menjadi berkat bagi sesama, dan terus menjadi berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jumpa lagi bersama dengan saya, Hedi Krisna Nugroho, dan istri saya, Esther Ayuditya. Kami melayani di HCN Ministry, Hedi Krisna Nugroho Ministry. Kami senantiasa rindu untuk jadi berkat buat Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun apa yang kami kerjakan saat ini adalah sangat sederhana sekali, tapi saya rindu biarlah apa yang kami berikan ini dapat memberkati kehidupan rohani Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu Saudaraku, tetap terus semangat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku ada senantiasa dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudaraku rindu ingin dilayani lebih lanjut, Bapak Ibu Saudaraku bisa hubungi kami berdua, bisa di nomor telepon 0858 680 680 01. Kami rindu untuk kami jadi berkat lebih lagi buat Bapak Ibu Saudaraku. Kami siap mendukung di dalam doa, dan kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku berkenan menyaksikan video-video kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.